tahun 2025 dimulai. Pemimpin apel memasuki tempat apel. Siap! Masuk! Turunnya. Siap. Gerak. Masing-masing komandan barisan kembali ke samping kanan barisan. Kerjakan. Latihan penghormatan. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Istirahat di tempat! Gerak! Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku pembina apel tiba di tempat apel. Barisan disiapkan. Seluruhnya siap! Gerak! Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel kekuatan, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Kalau sudah siap dan goyang-goyang lagi. Ya, terus. Lapor apel kekuatan aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Senin 14 Juli 2025 dengan kekuatan jumlah pegawai 4.475, hadir 4.300 orang, tidak hadir 173 orang, dengan keterangan cuti 33 orang, sakit 40 orang, tanpa berita 50 orang, yang hadir siap mengikuti apel kekuatan. Ini jumlahnya berubah-ubah terus. Beberapa waktu lalu saya ambil apel, jumlahnya 3.000 lebih. Sekarang 4.000 lebih. Apakah karena tambah dengan itu? K3K? Betul Pak, TKD mana? Berapa jumlah sebenarnya? 4.000-an. Nah, waktu kemarin itu 3.000-an. Perhatikan ya. Siap. Kembali tempat. Siap, kembali ke tempat. Amanat pembina apel. Langsung amanat. Tidak ada apa-apa lagi. Ya, langsung. Siap. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.
Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat. Sehat selalu. Salam bahagia. Bahagia selalu. Bagus, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Sekda, Bapak Sekda nih jalan-jalan terus rindu. Beberapa minggu jalan-jalan itu, jalan-jalan tugas maksudnya, bukan jalan-jalan apa. Para pimpinan OPD yang saya hormati, seluruh ASN, Pemprov NTT yang saya kasih dan saya banggakan. Pagi ini kita kembali bersiap-siap untuk melaksanakan tugas-tugas kita seminggu ke depan. Terima kasih atas pelaksanaan tugas selama minggu yang lalu yang sudah dilaksanakan dengan baik. Saya harap minggu depan semangatnya tetap sama dalam melaksanakan tugas masing-masing, memberikan perlindungan dengan pelayanan ya, pada masyarakat. Yang kedua, setiap tanggal 14 semuanya wajib apa? Baju pramuka. Kalau baju pramuka tuh lengkap, pakai kacu, pakai topi, semua pakai peci. Jelas semua? Jelas. Nah, jadi bulan depan tanggal 14 semuanya wajib pakai pakaian pramuka lengkap, pakai kacu, pakai peci. Atau perlu kita pakai baret kan? Baret pramuka. Perlu apa tidak? Boleh kalau pakai baret? Sebelum apel pagi bukan PBB tapi kita itu mencari jejak. Di pramuka itu ada mencari jejak. Karena saya ini dari kecil pramuka terus sampai SMA. Jadi jiwa kepemimpinan saya, kreativitas saya itu lah dipupuk dari pramuka. Jadi pramuka itu sangat bagus. Karena itu kita pakai pramuka ini juga untuk motivasi anak-anak kita supaya mereka ikut pramuka. Karena pramuka sudah tidak terlalu banyak lagi yang suka, yang hobi, dan juga dari keluarganya karena berbagai kendala-kendala, aktivitas kepramukaan itu sudah jauh berkurang, terutama masalah dukungan anggaran kepada kuartir daerah. Saya dorong kepramukaan ini diaktifkan lagi di sekolah-sekolah, di gudeg-gudeg ya, karena ini sangat bagus untuk membangun karakter di tengah gegap gempita dunia digital ya, yang tiap hari anak-anak itu cuma dari pagi bangun sama di orang tua juga pegang HP sampai malam, sudah hidup individualistis. Kita perlu membangun wadah yang bisa menampung anak-anak untuk menyalurkan aspirasi, menyalurkan hobi-hobi mereka, mendidik mereka dengan karakter kebangsaan yang kuat. Salah satunya itu adalah pramuka. Di situ dia dididik disiplin, dia dididik leadership, dia dididik skill, cooperation, semuanya ada di situ. Dan juga membangun relasi sosial yang baik. Jadi anak kita tuh harus didorong supaya mereka aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Hari malam minggu itu saya menutup kejuaraan taekwondo di GOR ya. Banyak sekali anak-anak ya, hampir 1.000 orang yang ikut pertandingan. Itu bagus, anak-anak ikut di kegiatan-kegiatan olahraga begitu. Karena bukan cuma fisiknya itu dilatih di tempat kuat, tapi karakternya juga dibangun di situ. Jiwa sportivitas, kemudian otaknya juga di situ bekerja. Bagaimana dia bisa mengikuti gerakan-gerakan dari pelatih. Bagaimana dia kalau bertarung
dia bisa mengamati lawan dan mengambil keputusan dalam hitungan detik untuk menyerang atau bertahan. Bagaimana di situ dia membangun relasi, punya banyak teman itu salah satu yang sangat penting dalam kehidupan. Banyak teman itu tentu lebih bagus dan lebih banyak manfaat di tengah ya kehidupan yang lebih individualistis sekarang. Jadi sekali lagi ya, mulai minggu depan kita pakai pakaian pramuka yang lengkap. Jelas semua? Jelas. Baik. Yang ketiga, minggu lalu ada demo. Hari apa itu demo? Ya? Ya? Rabu. Selasa dan Rabu. Rabu. Ya, ada demo. Demo itu cukup anarkis. Sampai menimbulkan kerusakan. Pintu yang mana yang rusak? Pintu kanan juga, itu masuk ya. Nah, sehingga banyak yang bertanya kepada saya, termasuk mantan gubernur Bapak Herman Musa KB yang masih peduli dengan kita, selalu bertanya, selalu memberikan masukan-masukan kepada saya dan Bapak Gub. Ya, beliau walaupun sudah ya boleh dikatakan umur 80 lebih, tapi otaknya masih cerdas, masih jernih, dan selalu mengikuti perkembangan di NTT dan selalu memberikan masukan-masukan pada saya dengan gubernur. Banyak mendapatkan perhatian. Nah, karena itu ya situasi tersebut harus kita sikapi dengan baik. Kita harus betul-betul bisa mendengar aspirasi dari semua pihak, bukan cuma dari para supir pick up ya, tapi juga ada angkot, ada penumpang. Ternyata setelah saya turun langsung ke lapangan, memang kebijakan dari Bapak Gubernur dengan menerbitkan edaran itu sudah benar karena banyak fakta di lapangan yang dimanipulasi oleh aktor-aktor di belakang mereka itu. Ya. Masalah pendapatan, masalah tiket, ongkos, ya, ongkos naik pick up, katanya 10.000, barang tidak dikenakan bayaran. Ternyata waktu saya cek ke lapangan, saya tidak tahu. Saya ke WSAU, saya lagi bertengkar sama mereka, tiba-tiba ada satu mama datang bertanya, saya tanya balik berapa bayar dan segala macam. Ternyata informasinya berbeda dengan yang diberikan oleh para demonstran. Artinya mama ini yang benar dengan informasi yang benar. Jadi itu yang perlu kita sikapi. Supir pick up, supir angkot, supir bemo, dan juga penumpang. Setelah kita ke lapangan, kita diskusi, evaluasi bahwa surat edaran gubernur tersebut sudah benar. Kita hidup dalam dunia yang bukan dalam dunia, dalam negara yang ada aturan-aturan. Kalau tidak mau diatur, ya tinggal di hutan. Tidak boleh turun ke masyarakat. Kalau turun ke masyarakat, ada aturan. Termasuk kita di Pemda. Ada aturan. Semuanya harus diikuti, dipatuhi, dan dilaksanakan. Kemudian, ya, ini bukan mengajarkan yang buruk. Nah, karena itu Pak Sekda, ya, BKD sama Batiu, ini perlengkapan dari Satpol PP ini harus dilengkapi. Ya, tolong dilihat semua perlengkapan Dalmas, PHH itu harus dilengkapi. Karena saya cek memang sudah banyak yang rusak
Begitu juga kemampuannya Pak Kasat ya, koordinasi dengan Polda, minta pelatih untuk dilatih. Jadi tolong dianggarkan untuk pengadaan tameng, pengadaan helm, ya, termasuk pakaian dinas, sepatu dan sebagainya. Satpol PP, kemudian yang pernah saya sampaikan, yang PAMDAL itu dijadikan satu semuanya dengan Satpol PP. Ya. Supaya kita kekuatan kita besar. Kalau kekuatan kita besar, maka mereka yang mau macam-macam ini pikir-pikir. Tapi kalau yang demo 1000 orang, yang jaga di situ cuma 6 orang, ya tidak dianggap, tidak dianggap, bisa dipukul, bisa dianiaya. Tapi kalau kita punya 200 orang Satpol PP, semuanya keluar, semuanya pakai tameng, berhadapan-hadapan. Komandannya menyampaikan himbauan, baik tertib, tidak dilarang demo ataupun unjuk rasa, tapi tertib, jangan anarkis, jangan bertindak brutal, jangan bertindak sembarangan. Maka mereka pasti akan lebih terkendali daripada kita cuma diam. Ya, karena itu saya minta Satpol PP lebih aktif ya, nyusun program-program latihan dan ajukan untuk kebutuhan perlengkapan. Kemudian CCTV ya, di ruangan saya ada CCTV, tapi tidak menjangkau sampai ke depan pintu gerbang. Jadi tolong Manakara Umum, ya, CCTV-nya dipasang juga kamera untuk pintu gerbang depan. Saya karena lagi rapat di dalam, saya tidak tahu apa yang terjadi di luar. Kalau di polisi, ya kita pasti sudah ada tahap-tahapannya, mulai menyampaikan himbauan-himbauan, ya, sampai kepada tindakan keras, sampai penggunaan granat asap ya, dan sebagainya. Tapi itu ranahnya polisi. Kita di sini minimal kita mempertahankan aset-aset kita, mempertahankan ya premises kita supaya tidak dirusak oleh para pengunjuk rasa. Karena itu ini harus menjadi perhatian dan pelajaran. CCTV dipasang di semua pintu-pintu masuk ya. Di ruko-ruko saja semuanya pasang CCTV. Masa kita tidak pasang CCTV di sini? CCTV di ruangan saya hanya menjangkau di lobi saja. Ya. Jadi saya minta supaya dipasang sampai ke pintu-pintu gerbang masuk keluar, depan belakang, supaya kami bisa memantau perkembangan yang terjadi di sekitar kantor ini. Sehingga bisa cepat mengambil keputusan, bisa cepat mengambil tindakan. Ini situasi yang perlu kita sikapi sehubungan dengan adanya unjuk rasa kemarin. Oke. Berikutnya adalah masalah kegiatan-kegiatan kita menjelang 17 Agustus. Jadi semuanya harus tahu banyak kegiatan yang akan kita lakukan. Kita akan melakukan mengadakan pameran pembangunan seperti beberapa tahun lalu. Karena Covid terhenti, nah ini kita hidupkan lagi pameran pembangunan. Rencananya itu di hotel depan Hotel Harper. Nah ini seluruh dinas-dinas ini punya kewajiban untuk buat stand, ya, memamerkan karya-karyanya dan sebagainya. Kemudian setelah itu juga ada pawai atau karnaval.
Ini juga dinas-dinas juga akan ikut, ya, instansi-instansi samping, instansi vertikal, kemudian sekolah-sekolah, universitas dan sebagainya juga akan ikut. Nah, waktu kita sudah semakin mepet, saya minta Kadis Kominfo, ya, kerja keras, kerja cepat, supaya semua terencana dan baik dan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian kita juga melaksanakan Tour de NTT, ya, Tour de NTT, balap sepeda yang mengarungi 3 pulau, Pulau Timor, dari Kupang sampai ke Tambua, lanjut lagi dari Labuan Bajo sampai ke Rantuka, kemudian dari Waingapu sampai ke Wetabula. Ya, jadi 3 pulau besar di NTT ini akan dilewati atau menjadi rute dengan jarak tempuh lebih kurang 1.500 km seluruhnya. Ya, ini juga harus kita sukseskan, ya, untuk mempromosikan alam kita, mempromosikan budaya kita, adat istiadat kita, pariwisata kita kepada dunia. Karena ini lebih kurang berapa negara? 10 negara sudah mendaftar, ya, sudah mendaftar untuk ikut Tour de NTT ini. Jadi kita semua wajib, baik secara ya pasif, dalam arti kata tidak ikut terlibat langsung, tapi kita tetap ikut mempromosikan, menyebarkan informasi ini, dan kita tahu apa yang terjadi. Ya, jangan sampai orang tanya ke salah satu ASN, apa betul Pemprov NTT akan mengadakan Tour de NTT? Aduh, bet saya tahu itu urusan dong para kadis tong sudah tahu. Itu saya boleh begitu. Semua harus tahu kegiatan-kegiatan besar yang akan kita laksanakan. 17 Agustus sudah dekat, ya, semuanya harus berperan aktif, mulai dari Kadispora yang menyiapkan Paskibra, kemudian juga ya Kesbangpol, Kesbangpol menyiapkan Paskibra dan sebagainya. Pokoknya dulu waktu saya di Jakarta, Kemenpora yang menyelenggarakan seleksi komandan upacara. Seleksinya 1 bulan, tiap hari latihan. Tapi saya gugur karena tinggi saya katanya tidak cukup 172. Saya punya cuma 171,5 katanya. Ya sudah latihan capek-capek, tidak dipilih. Nah, sekali lagi 17 Agustus harus kita siapkan dengan baik, ya, seluruh kadis yang terlibat atau yang menjadi leading sektor, supaya merencanakan semuanya sehingga tahapan demi tahapan kegiatan ini dapat kita laksanakan dengan baik. Minggu ini juga banyak kegiatan yang akan kita laksanakan. Hari ini ada kunjungan dari mantan Menteri Luar Negeri, ya, mantan Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi yang sekarang menjadi ya, atau ambasador, duta besar PBB untuk masalah air. Ya. Ya, kita bersyukur beliau datang ke sini, mudah-mudahan bisa memberikan perhatian, banyak bantuan ke NTT masalah air yang memang menjadi masalah sejak puluhan tahun lalu. Sejak saya kecil pikul air, ya kan, sampai sekarang
di rumah pun beli air. Jadi begitu buat rumah beberapa tahun lalu, 7 tahun 8 tahun lalu, panggil kepala PAM. Ya, waktu saya Wakapolda, kepala PAM, tolong pasang air pipa ledeng. Oh siapa? Bapak Polda itu siap, cepat pasang. Besok terus pasang. Tapi setelah pasang sampai sekarang air sudah ada. Jadi dong pasang cepat, air sudah ada. Beli air, tiap minggu beli air, tiap minggu beli air. Terasa ya rekan-rekan ini juga mengalami juga, betul kan? Ya, mengalami bahwa di rumah tetap di air yang dilewati PDAM ya baguslah, puji Tuhan lah. Tapi kalau yang tidak dilewati PDAM ya beli air. Itulah kondisi kita. Sejak saya kecil sampai sudah jadi wagub ini begitu terus. Nah, mudah-mudahan dengan adanya duta besar PBB untuk masalah air ini kita bisa sedikit mendapatkan perhatian, mungkin dengan pembangunan embung lebih banyak, mungkin dengan penelitian untuk mencari debit-debit air, titik-titik yang punya debit air yang besar, sehingga kita bisa menggali, mengolah dan mengelola air yang ada di NTT ini, ya terutama di daratan timur ini paling parah. Timur, Rote, Sabu, Sumba juga begitu. Alor, Flores masih lumayan, sih cukup banyak air lah Flores ya. Kita lihat dari secara geografi dia memang lebih lebih hijau lah daripada pulau-pulau yang lain. Nah, ini tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Dan yang terakhir, ini masalah peningkatan PAD. Sekali lagi, tetap ingatkan baik kepada pimpinan OPD maupun kepada seluruh anggota yang terlibat dalamnya, ya, agar bekerja dengan teliti, dengan cermat, dengan perhitungan yang tepat, ya, mengidentifikasi semua potensi-potensi yang ada, mengidentifikasi kebocoran-kebocoran yang ada, supaya kita bisa mendapatkan PAD yang cukup. Karena kalau tanpa PAD yang cukup, kita sulit untuk membangun program bagus-bagus punya. Kalau saudara doi karuan rumah besar, tapi saudara doi lama-lama itu rumah rusak, rubuh karena tidak ada perawatan. Nah, begitu juga dengan kita di provinsi ini. Pulaunya banyak, penduduknya banyak, 5,6 juta penduduk NTT, tapi PAD-nya kecil, ya sulit. Karena anggaran dari pusat itu sudah ada pos-posnya, sudah ada pos-posnya. Sementara kita banyak hal yang harus ditanggung oleh pemerintah provinsi. Sebagai contoh, itu jembatan dari Pariti sampai ke Ampuang Barat itu ada 3 jembatan yang patah, 3 jembatan yang rusak. Nah, sampai sekarang kita belum bisa perbaiki. Itu jalan provinsi, kewajiban kita untuk membangun itu, tapi kita belum mampu, sehingga kasihan masyarakat di sana, ya, mau menjual hasil bumi, hasil laut dan sebagainya, itu kesulitan. Apalagi kalau musim hujan, banjir, mereka sudah tidak bisa menyeberang sampai berhari-hari. Nah, ini kondisi kita, yang kita sebagai abdi negara, sebagai pamong praja, ya, harus ikut prihatin, ya,
kemudian bekerja dengan keras, bekerja dengan tekun di bidang masing-masing untuk bisa memberikan pelayanan dan memberikan hal yang terbaik bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Baik demikian arahan saya pada pagi hari ini. Selamat melaksanakan tugas 1 minggu ke depan ya, dan berikan yang terbaik dari dirimu untuk masyarakat NTB. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam bahagia. Ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT. Terima kasih. Siap! Gerak! Doa bersama oleh petugas. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena hanya atas berkat karunia-Mu kami masih dapat menikmati hari yang baru ini. Pada hari ini kami bekerja, kami berniat mempersembahkan seluruh pekerjaan kami hari ini ke hadirat-Mu sebagai ibadah kami kepadamu. Maka kami mohon sinar terang ilahi-Mu agar kami mampu bekerja dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, jujur, tertib dan disiplin, serta memiliki etos kerja yang tinggi. Jauhkanlah kami dari segala macam pertentangan, perbuatan jahat dan dosa yang menyesatkan, agar seluruh pekerjaan, tingkah laku dan ucapan kami hari ini sungguh-sungguh pantas kami persembahkan sebagai amal dan ibadah kami yang berkenan kepadamu. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami mohon pimpinlah hati, pikiran dan tangan kami. Semoga pekerjaan yang kami mulai dalam nama-Mu dapat kami selesaikan dengan hasil yang memuaskan demi keluhuran nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel kekuatan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel. Apel selesai, barisan dapat dibubarkan. Tambah penghormatan. Lorena, bubar.